Selamat sore, Shalom kekasih Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, saya mengajak untuk kita sore hari ini bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 142, Mazmur pasal 142 ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Baik kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus, supaya kami sanggup, kami mampu untuk boleh mengikuti perenungan pada sore hari ini. Tolong kami memahami sungguh Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sungguh Tuhan mau dibentuk seperti yang Engkau kehendaki. Kami sadar Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar bahwa firman-Mu tidak untuk menyenangkan telinga kami, tidak untuk memuaskan hati kami, tetapi justru sedang membawa kami kepada kehidupan yang benar, yang kekal. Berkati firman-Mu ya Tuhan, setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati kami, kuasai hati, pikiran, tempat di mana kami pun berada, agar kami boleh fokus kepada firman-Mu, sehingga hidup kami boleh mencapai tujuan yang Engkau kehendaki. Bapa, terima kasih, kami sepakat sehati, ikat dan patahkan setiap strategi pekerjaan si jahat. Kami runtuhkan dan robohkan semua strategi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kuasa Roh Kudus bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 1, 4 dan 5. Ulangan pasal 34 ayat 1, 4 dan 5. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni atas puncak Pisgah yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan pasal 34 ayat 1, 4 dan 5. Dikasih Kristus, mari kita sama-sama mengarahkan, membuat fokus kita kepada firman Tuhan, sehingga kita semua memahami kebenaran firman Tuhan ini. Harga dari kepemimpinan adalah kesediaan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang ia pimpin. Harga dari kepemimpinan adalah kesediaan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang ia pimpin. Acap kali orang menginginkan kedudukan sebagai seorang pemimpin, namun melupakan biaya yang harus ia bayar untuk itu. Padahal kepemimpinan bukanlah sekadar suatu kedudukan yang lebih tinggi,
Namun, terlebih lagi yaitu tanggung jawab yang lebih besar. Kekasih Kristus, oleh sebab itu, seorang pemimpin haruslah rela membayar harga, yaitu bersedia untuk memikul tuntunan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan orang yang ia pimpin. Dengan kata lain, orang yang tidak bersedia untuk membayar biaya dari kepemimpinan sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kekasih Kristus, mahalnya harga dari kepemimpinan ini terlihat di dalam kehidupan Musa seperti yang dicatat di dalam Ulangan pasal 34. Karena satu kali saja Musa melanggar firman Tuhan, yaitu dalam hal menyediakan air bagi orang Israel di Meriba, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Bilangan pasal 20. Maka ia tidak diizinkan untuk memasuki Kanaan. Ia hanya boleh melihatnya dari jauh saja. Sedangkan bangsa Israel hanya sesudah berkali-kali melanggar firman Tuhan, barulah mereka tidak diizinkan untuk memasuki negeri Kanaan. Berarti, tuntunan bagi seorang pemimpin adalah lebih besar dibandingkan orang-orang yang ia pimpin. Hanya pribadi yang rela membayar harga dari kepemimpinan seperti itulah yang pantas untuk disebut sebagai seorang pemimpin. Kekasih Kristus, saya mau ingatkan kepada kita bahwa pemimpin adalah pribadi kita. Setiap kita adalah pemimpin. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau saudara tidak bisa memimpin dirimu sendiri, maka saudara sulit untuk bisa memimpin orang lain. Oleh sebab itu, betapa pentingnya sebuah kesadaran kembali harus kita mengerti bahwa kita adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin. Oleh sebab itu, kita harus benahi. Kita harus berani bayar harga untuk membenahi seluruh kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh berdiri sebagai pemimpin yang layak. Dan pada saat Tuhan mempercayakan kita memimpin orang lain, kita telah siap. Artinya, karena kita telah siap, kita secara rela membayar harga dengan terlebih dahulu membenahi seluruh kehidupan kita sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat berharap kekasih Kristus harus kita sadari bahwa kita adalah pemimpin. Dan marilah kita benahi. Sebagai pemimpin, kita harus bayar harga, bertanggung jawab. Mulai dari diri kita, baru kita bisa memimpin orang lain. Dan saudara perhatikan, seorang pemimpin dituntut 2 kali lipat. Ya, seorang pemimpin dituntut 2 kali lipat untuk membayar harga. Oleh sebab itu, kita harus siap untuk bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Saya percaya, kalau kita taat, kalau kita setia, kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan, maka sebenarnya tidak ada kesulitan bagi kita. Ketaatan itu yang jadi masalah. Seringkali kita tidak mau taat. Kita mau jadi pemimpin, tapi kita sendiri melanggar aturan-aturan. Oleh sebab itu sangat penting, saudaraku, kita harus taat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan selalu membawa kita kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya untuk sore malam hari ini. Baik, kasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir, kepada Pak Toto Arafia, kepada Ibu Yuliana Tan, Ibu Helena Aritonang, Ibu Rida Tarudatuk, Pak Yoce Noibertuk, Ibu Leini, anak Olive, Pak Subiakto Suryana, Pak John Pul, Ibu Lani, Pak Yowas Manufando, Pak Sugondo, dan semua yang mengangkat jempol,
Tuhan memberkati. Mari kasih Kristus kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya hanya oleh anugerah-Mu saja, maka seorang pemimpin akan dapat memikul tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan baik. Sebab biaya yang harus mereka tanggung di dalam mengemban tugas sebagai seorang pemimpin sangatlah besar. Oleh sebab itu kami berdoa agar Engkau menopang para pemimpin yang Engkau tempatkan di atas diri kami, khususnya para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami memohon agar Engkau memampukan diri kami untuk mendukung mereka di dalam memenuhi tanggung jawab yang harus mereka emban. Kami juga berdoa agar Engkau menolong diri kami sebagai pemimpin atas diri kami, supaya kami juga memahami hal ini dan kami mulai melakukan yang terbaik. Kami akan menghargai pribadi kami. Kami akan menghargai apa yang Kau percayakan kepada kami. Kami akan bertanggung jawab terhadap semua kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Sanggupkan diri kami untuk memenuhi tugas kami sampai akhir dan mengerjakannya di dalam keberhasilan. Karena kami menyadari akan terbatasnya kemampuan kami. Dan kami percaya kasih setia-Mu sangatlah besar bagi orang yang bersandar kepada-Mu. Oleh pertolongan-Mu kami dapat mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar daripada keterbatasan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang menaruh pengharapan penuh kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian pada sore hari ini. Tuhan tolong mereka menjadi pemimpin yang setia, menjadi pemimpin yang taat, menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh menjadi panutan ya Allah. Mulai dari diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Supaya lewat kesehatan ini mereka boleh memuliakan Tuhan selalu. Pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Biar banyak orang diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh warga Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun untuk mereka. Biarlah kasih-Mu menjamah mereka, bahwa mereka untuk semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Apapun kondisi mereka hari ini, saat ini, kasih-Mu lebih besar dari mereka. Biarlah mereka boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Dan mereka boleh bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Setiap pekerjaan si jahat yang mengikat mereka untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu, kami ikat dan putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rebut kembali mereka untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menanam kembali kebenaran firman Tuhan untuk setiap warga Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Biarlah firman Tuhan menuntun hidup mereka dan diberkatilah mereka, anak-anak mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua orang-orang yang dikasihi diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba tetap juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan berkati kami semua yang boleh melaksanakan ibadah tadi pagi dengan baik hanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari lewat ibadah-ibadah tidak sekedar kami mendengar, tapi kami melakukan dalam hidup kami. Bahkan sore hari ini, pelajaran yang kami dapatkan untuk menjadi pemimpin yang taat dan setia kami terapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk semua para pemimpin-pemimpin GKPB dimanapun berada.
Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu juga tercurah bagi mereka. Biar Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat marifat, berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka semua boleh bekerja, mereka boleh memimpin apa yang dipercayakan kepada mereka dengan sekuat tenaga dari Tuhan. Dan biarlah semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati pribadi mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua gereja-gereja-Mu yang boleh melangsungkan ibadah pagi, bahkan saat ini sedang berjalan. Tuhan berkati. Baik online, baik langsung, Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih untuk hari ini, sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati hadirat-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Yosi. Tuhan juga jamah dia. Tuhan berkati pribadinya, berkati keluarganya. Pekerjaan dan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan tetap hamba berdoa memberkati semua tim COVID-19. Para medis, dokter yang menangani. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka selalu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari bencana, supaya pada saat mereka menolong orang-orang, mereka juga tidak mengalami masalah. Tetapi mereka dilindungi karena Tuhan mengasihi mereka juga. Bapak, terima kasih. Biarlah kesembuhan-Mu turun bagi mereka yang mengalami sakit corona ini. Diberkati, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba tetap mengucap syukur atas kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kakak daripada Ibu Salis Yahaya, Pak Edwin, juga suami daripada Ibu Sira, Ibu Yubelina Sira, Pak Andika yang ada di Kalimantan sana. Tuhan berkati. Juga anak kekasih daripada Selvi Mofu, Tuhan juga berkati. Pemulihan terjadi baginya. Dan semua saudara-saudara hamba Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur untuk waktu sore hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada esok hari. Terima kasih juga untuk anak Eni Parea, Yunus, dan jagoan kecil. Tuhan berkati rumah tanggamu. Dan biarlah selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, kita akan berjumpa pada besok sore, waktu yang sama. Pesan saya sekali lagi, kalau saudara tidak punya kepentingan yang penting, jangan keluar rumah. Lebih baik tinggal di rumah, jaga kebersihan. Dan kalau saudara keluar, ingat selalu pakai masker. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun, dengan air mengalir. Dan supaya kita bisa memperoleh kesehatan itu, kita yang harus berjuang, bukan orang lain. Terima kasih untuk Pak Gunawan Iskandar, Pastor MDC Singapura. Tuhan memberkati semua aktivitas, kegiatan pribadi, rumah tangga, dan keluarga diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita akan berjumpa pada besok hari. Terima kasih juga untuk Ibu Marcelina Tan. Tuhan memberkati. Biarlah kekuatan Tuhan menyertai dalam pekerjaan sebagai mama, sebagai oma, memberkati menjadi teladan bagi anak cucunya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Shalom. Salam MDC.